Kalau hanya sekedar ingin menghargai, ingin menjalin relasi, tidak perlu diajari oleh Gilbert Lumendong. Richard Lee juga tahu itu. Richard Lee seorang sopan kok, dia bisa berelasi dengan siapa saja, bisa menghargai agama yang lain juga. Richard Lee bisa ngapain mau diajari oleh Pendeta Gilbert? Yang tidak diketahui oleh Richard Lee dan semua yang nonton channelnya Richard Lee adalah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang bisa membawa orang berdosa kepada kehidupan yang kekal. Itu yang belum ditahu atau belum dikuasai oleh Richard Lee, dan nanti orang-orang yang nonton yang belum percaya juga belum ngerti itu. Maka tugas seorang penginjil adalah memberitakan itu kepada Richard Lee. Saudara, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pendeta Gilbert Lumendong itu diwawancara oleh Dr. Richard Lee di dalam podcastnya Richard Lee. Dan di sepanjang wawancara itu kita melihat ada pertanyaan-pertanyaan penting daripada Richard Lee yang disampaikan kepada Pendeta Gilbert Lumendong yang berkaitan langsung dengan sesuatu yang fundamental di dalam iman Kristen, bicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi sayang sekali bahwa Pendeta Gilbert Lumendong tidak memanfaatkan momen yang begitu sangat-sangat penting pada waktu itu untuk dia menjelaskan bagaimana iman Kristen yang Alkitabiah. Tetapi dia lari ke sana kemari dan memberikan jawaban-jawaban yang tidak jelas, abu-abu, tidak pasti, dan ngambang. Dan itu tidak mewakili iman Kristen. Jadi sudah mesti perlu tahu ya, bahwa pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Pendeta Gilbert Lumendong di dalam wawancaranya dengan Dr. Richard Lee, semua itu tidak mewakili iman Kristen. Semua itu tidak ada data kitab sucinya. Saya sudah mengkritisi di bagian video yang pertama dan yang kedua, dan kali ini rupanya Pak Gilbert Lumendong sudah memberikan semacam bantahan terhadap orang-orang yang menyerang dia, semacam klarifikasi di channelnya dia. Waktu itu dia diwawancara atau bicara dengan anaknya kalau tidak salah itu, di dalam sebuah kebaktian youth ya, kebaktian pemuda. Dan di situ dia ditanya oleh anaknya dan dia memberikan tanggapan, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut terkait dengan seputar pembicaranya dengan Richard Lee. Nah, saudara sekalian, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, Pak Gilbert itu ditanya oleh anaknya, apakah ada keselamatan di luar Kristus? Lalu Pak Gilbert menjawab seperti ini ya. Dalam semangat pagi, mungkin kebaktian pagi yang dilakukan di dalam gereja Pak Gilbert, dia mengatakan, dia selalu menyatakan Yesus adalah jalan keselamatan ya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, kita bisa diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Jadi Pak Gilbert mengklaim, dia selalu menyatakan itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, termasuk dalam ibadah minggu. Seringkali dia mengatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika dia ditanya apakah ada keselamatan di luar Kristus, Gilbert dengan tegas mengatakan tidak ada, karena keselamatan hanya dalam nama Yesus. Nah, tanggapan saya seperti ini. Kenapa Pak Gilbert tidak mengatakan hal itu di depan Richard Lee? Kenapa? Kenapa hanya berani mengatakan di depan anaknya Pak Gilbert sendiri, lalu kemudian takut menyatakan hal itu di depan Richard Lee? Ada apa? Kenapa seperti itu? Jadi klarifikasi atau jawaban daripada Pendeta Gilbert Lumendong itu sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa dia memang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kenapa? Karena itu tidak dia nyatakan ketika berhadapan dengan orang lain di luar gerejanya dia. Dia hanya berani menyatakan Yesus adalah juru selamat itu hanya dalam gerejanya sendiri. Tapi ketika dia keluar gereja, dia melempem ketakutan dan tidak berani menyatakan itu kepada orang lain. Artinya apa? Artinya perkataan Gilbert yang satu itu bertentangan dengan perkataan Gilbert yang lain. Ketika ada di podcastnya Richard Lee, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya sama, surganya sama, tidak ada kafling-kafling untuk Kristen, Islam, semua sama.
Dia menyatakan masih tetap ada di dalam Kristen karena dia senang dengan Kristen, karena bisa makan babi atau karena babi itu enak bagi dia. Ini kan bukan mewakili iman Kristen. Apa yang dinyatakan oleh Gilbert Lumendong di podcast Richard Lee itu bertentangan dengan apa yang dia sampaikan kepada anaknya di kebaktian pemuda di gerejanya itu. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pendeta Gilbert Lumendong ini adalah seorang yang pelin-pelan, seorang yang mencela-mencele, seorang yang abu-abu, tidak jelas, atau seperti yang saya katakan di video saya pertama, bahwa pendeta Gilbert Lumendong jelas adalah pendeta bunglon, karena dia bisa menyesuaikan keberadaan dirinya itu di mana dia berada. Kalau dia berada di dalam gereja, Yesus Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat, tapi ketika keluar gereja, kata-kata itu nggak muncul lagi. Maka dia adalah pendeta bunglon yang bisa merubah-rubah imannya dia tergantung situasi di sekitarnya dia, di sekelilingnya. Itulah pendeta bunglon. Nah, kalau pendeta semacam demikian, apakah kita bisa percaya? Bisa enggak jemaat mempercayai seorang pendeta yang omongannya tidak bisa dipegang? Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Lusa ngomong A, balik lagi, kemudian ngomong B lagi. Bisa enggak dipegang omongan seperti itu? Tidak bisa. Lalu bagaimana kita bisa mempercayai seorang pendeta Gilbert Lumendong? Jadi jawaban Pak Gilbert tentang pertanyaan apakah ada keselamatan di luar Kristus itu tidak membantu dia untuk mengklarifikasi apa yang sudah dia ucapkan di podcastnya Richard Lee. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang kita bisa selamat hanya dalam nama Yesus. Maka waktu dia menyatakan itu, dia sedang mengkontra kalimat-kalimat dia di podcastnya Richard Lee. Jadi pendeta Gilbert Lumendong bukan hanya pendeta abu-abu tidak jelas, pendeta bunglon, tapi pendeta yang tidak punya pendirian, tidak konsisten, atau dia sedang memproklamirkan dirinya sebagai seorang yang mencela-mencela, yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Nah, kalau saya mau kasih julukan kepada Pak Gilbert ini, itu banyak sekali julukan untuk dia itu yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu ketika disinggung tentang ayam sayur ya, Gilbert Lumendong itu ayam sayur, ada yang mengkritik ya. Pak Gilbert itu adalah seorang ayam sayur yang tidak punya pendirian yang kokoh kuat. Ketika berhadapan dengan orang lain itu melempem, lemah, ketakutan, tidak berdaya. Itu ayam sayur artinya. Nah, Pak Gilbert langsung menjawab, oh itu setiap orang terserah bisa menilai. Setiap orang mempunyai penilaian masing-masing, itu terserah. Dia tidak ambil pusing katanya. Itu jawaban Pak Gilbert ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Pak Gilbert itu sebagai ayam sayur, itu memang tepat, tidak salah, karena memang demikianlah Pak Gilbert, lemah, gemah, gemulai di hadapan orang lain, ya kan? Kalau di gerejanya sendiri dia bak singa yang meraung-raung, begitu ganasnya dia, tapi ketika keluar dari gerejanya, dia mendarat menjadi singa yang ompong, tidak berdaya di depan orang, ketakutan, pengecut. Itu tindakan pengecut namanya. Hanya berani di dalam gereja, tidak berani di luar gereja. Oh, mungkin saudara akan mengatakan, oh kita kan harus punya hikmat juga, jangan sampai kita kena pasal penistaan agama. Tidak. Sebentar saya akan jelaskan ya. Nanti ada jawaban daripada Pak Gilbert di bagian selanjutnya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Pak Gilbert ayam sayur, pengecut, tidak berani, penakut, dan sebagainya, itu benar, itu tepat, karena itulah yang dilakukan oleh Pak Gilbert. Jadi Pak Gilbert jangan menghindari, jangan mempersalahkan orang-orang yang menyatakan Pak Gilbert itu seorang ayam sayur. Kemudian yang ketiga, ditanya lagi sama anaknya ya, apa hanya orang Kristen yang masuk surga? Nah, sudah melihat ya jawaban pendeta Gilbert Lumendong itu kesana kemari tidak jelas jawabannya ya. Pak Gilbert jawab seperti apa? Ketika ditanya ya, apa hanya orang Kristen masuk surga? Gilbert menjawab, Yesus dan Alkitab tidak pernah bilang, yang perlu hanya nama Yesus, sumber keselamatan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Itu yang perlu. Tapi Alkitab tidak menyatakan apakah orang Kristen itu masuk surga atau tidak. Kemudian Pak Gilbert menyinggung tentang siapa yang masuk surga? Yang Tuhan kehendaki katanya. Lalu dia mengutip Matius pasal 11 ayat 27. Nah, saudara sekalian, tahu dari mana bahwa Yesus dan Alkitab tidak pernah bicara tentang keselamatan? Atau Yesus dan Alkitab tidak pernah bicara tentang syarat seseorang itu diselamatkan? Pak Gilbert nggak pernah baca Alkitab kah? Saya yakin pendeta Gilbert Lumendong sudah tahu itu, dia sudah baca Alkitab, bahkan sudah sekolah teologi.
Dan dia pasti sudah mempelajari doktrin soteriologi. Lalu kenapa ketika ditanya oleh anaknya bahwa apakah hanya orang Kristen yang masuk surga, dia nggak bisa jawab. Dia bilang Alkitab tidak menyatakan, Alkitab tidak bicara itu, Yesus tidak bicara itu. Ini kan menyembunyikan sebuah fakta. Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah syarat keselamatan. Jadi kalau kita ditanya apakah orang Kristen yang diselamatkan, apakah hanya orang Kristen yang diselamatkan, kita bisa mengacu kepada teks itu bahwa yang diselamatkan itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena dialah satu-satunya juru selamat. Jadi kalau kita tidak datang kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan sampai kepada Bapa. Kita tidak sampai kepada surga. Maka dengan kata lain, kita harus menerima Yesus Kristus Tuhan, baru kita bisa diselamatkan. Bisa saja kita menjawab begitu. Tapi kenapa Pak Gilbert mengatakan Alkitab tidak mencatatnya demikian? Yesus tidak pernah berkata demikian dan seterusnya. Lalu bisa juga mengutip misalnya Kisah 4 ayat 12 ya. Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang kita bisa diselamatkan. Ya kan? Selain hanya di dalam Yesus Kristus. Kita bisa mengutip ayat itu yang sering juga dikutip oleh Pak Gilbert Lumoindong. Alkitab menyatakan keselamatan di dalam Kristus. Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya juru selamat. Jadi kalau anaknya Pak Gilbert bertanya, apakah hanya orang Kristen yang diselamatkan? Ya, tentu saja orang Kristen. Kristen itu apa artinya? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Mereka yang mengikut Kristus. Mereka yang adalah murid Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang di dalam kekristenan ada dua. Ada Kristen yang sejati, ada Kristen KTP. Tetapi yang disebut sungguh-sungguh Kristen, mereka yang mengikut Kristus, mereka pasti akan masuk surga. Karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Yesus Tuhan. Nah, orang-orang yang hanya mengaku Kristen di dalam gereja, yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, orang itu memang tidak bisa masuk surga, tidak bisa diselamatkan. Jadi penjelasannya harus seperti itu, dijelaskan secara detail seperti itu. Tapi Pak Gilbert malah lari ke tempat lain dengan mengatakan bahwa yang masuk surga itu adalah yang Tuhan kehendaki. Nah, kenapa Gilbert harus lari kepada yang masuk surga adalah yang Tuhan kehendaki? Karena dia ingin mensinkronkan pernyataannya itu dengan pernyataan yang ada di podcastnya Richard Lee. Karena di dalam Richard Lee, dia juga bilang seperti itu ketika Richard Lee tanya tentang iman Kristen, keselamatan dalam Kristus, siapa yang masuk surga? Pak Gilbert langsung menjawab, yang Tuhan kehendaki yang bisa masuk surga. Nah, dia terus pertahankan itu ketika dia ditanya oleh anaknya sendiri. Itu bukan jawaban seorang penginjil. Apalagi Pak Gilbert adalah seorang ketua pekabaran Injil dan misi di GBI. Itu bukan jawaban seorang penginjil namanya. Yang Tuhan kehendaki. Ini Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Itu yang tidak dijelaskan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Kalau hanya bilang orang yang masuk surga adalah yang Tuhan kehendaki, ya semua orang bisa bilang begitu. Orang Islam bisa bilang begitu, orang Hindu, Buddha juga bisa bilang begitu. Jadi, jawaban Gilbert Lumoindong kepada anaknya sendiri dengan mengatakan orang yang masuk surga adalah yang Tuhan kehendaki, itu jawaban yang salah, yang tidak spesifik, yang tidak menyentuh iman Kristen. Tidak boleh keluar jawaban itu dari seorang penginjil, nggak boleh. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, orang non-Kristen nggak bisa bilang begitu. Lalu apa yang membedakan antara Kristen dan non-Kristen? Kalau sama-sama mengatakan yang Tuhan kehendaki. Yang menjadi pembeda antara kita dengan non-Kristen adalah Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita hanya sekedar mengatakan yang Tuhan kehendaki yang masuk surga, apa bedanya kita dengan dunia ini? Sama aja. Nah, menariknya untuk mencari pembenaran, karena kalimat ini sudah terlanjur dia lontarkan di dalam podcast Richard Lee, lalu Pak Gilbert mencari-cari dukungan ayat. Dia pergi kepada Matius 11 ayat 27. Coba kita lihat ya. Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, saudara sekalian, apakah teks yang diangkat oleh Pak Gilbert ini cocok dengan jawabannya dia? Tidak cocok. Coba saudara perhatikan ya di ayat yang ke-27 bagian B tadi ya. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya.
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya, berkenan menyatakannya. Sehingga kita bisa mengenal Allah karena menurut teks ini yang dikutip oleh Gilbert Lumendong adalah anak itu sendiri yang menyatakannya. Kenapa kalimat itu tidak keluar di dalam pernyataan Gilbert Lumendong pada saat dengan Richard Lee? Tapi yang keluar adalah apa? Yang Tuhan kehendaki. Padahal dalam teks ini yang dinyatakan bahwa anak itulah yang berkenan menyatakannya. Tapi istilah anak itu diganti oleh Gilbert Lumendong menjadi Tuhan. Kenapa dia mengganti istilah anak itu dengan Tuhan? Karena dia ketakutan ayam sayur. Tidak berani ngomong di depan orang lain tentang Yesus Kristus. Jadi sang anak atau Yesus Kristus disembunyikan oleh Gilbert Lumendong. Dan dia lebih suka menggunakan istilah Tuhan yang lebih umum yang bisa diterima oleh orang banyak. Artinya apa? Artinya Gilbert Lumendong tidak mau agar Yesus itu dikenal oleh orang lain. Gilbert Lumendong tidak mau agar sang anak, Allah anak itu dikenal oleh orang lain. Tidak mau dia, makanya dia mengubah istilah anak di dalam Matius 11:27 itu menjadi Tuhan atau menjadi Allah. Siapa yang bisa masuk surga? Yang Allah kehendaki. Siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan kehendaki. Padahal teks yang dia kutip itu sendiri yang dia angkat menyatakan bahwa orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi yang menyatakan sini siapa? Yang berkenan sini anak, sang anak. Memang bersama dengan Bapa, tapi teksnya mengatakan sang anak yang berkenan menyatakannya sehingga orang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi, kenapa pendeta Gilbert Lumendong menyembunyikan istilah anak dalam teks yang dia angkat sendiri itu, lalu dia ganti dengan istilah Tuhan? Kenapa itu? Artinya apa? Artinya, seperti saya katakan tadi, Pak Gilbert Lumendong tidak ingin memproklamasikan Yesus Kristus atau memperkenalkan Yesus Kristus. Dia nggak mau agar orang lain mengenal Yesus Kristus dengan benar dan baik. Nggak mau dia, itu sebab dia mengganti istilah anak menjadi Tuhan. Artinya apa? Kembali lagi, berarti dia ayam sayur dong. Pengecut, penakut, nggak berani menyatakan iman Kristen. Jadi ayat yang dia angkat dalam Matius 11, ayat yang ke-27 itu sama sekali tidak membantu dia. Justru itu menentang pernyataan dia di podcastnya Richard Lee. Karena yang dibicarakan di sini konteksnya adalah Yesus Kristus. Di ayat selanjutnya ya, ayat 28. Setelah ayat 27 tadi, ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Dan Yesus mengajak orang lain, orang-orang yang letih lesu berat, untuk datang kepada dia, supaya dia memberikan kelegaan. Artinya apa? Orang harus datang kepada Yesus. Kalau pendeta Gilbert Lumendong mengganti kata Yesus atau kata anak itu dengan Tuhan, ya orang tidak bisa kenal Yesus dong kalau begitu. Tuhan yang mana? Tuhan ini banyak di dunia ini. Ada Tuhan yang sejati, tapi ada Tuhan yang tidak sejati. Ya, bisa saja orang ngaku-ngaku Tuhan, Tuhan segala macam, tapi di dalam kekristenan hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Jadi ayat itu adalah merupakan ajakan juru selamat. Makanya LAI memberikan judul dalam Matius pasal 11 itu ayat 25 sampai dengan 30 itu adalah ajakan juru selamat. Bayangkan, ini adalah sebuah ajakan dari sang juru selamat untuk datang kepada dia. Tetapi pendeta Gilbert Lumendong memangkas itu atau mengedit sedemikian rupa, lalu hanya mengedepankan istilah Tuhan, istilah umum yang dia pikir bisa diterima oleh orang lain. Kenapa dia lakukan itu? Menurut saya dia ayam sayur. Jadi kalau ada orang mengatakan Pak Gilbert itu ayam sayur, itu tepat. Tidak salah itu, benar itu. Keempat, nah ini keempat yang penting ya, karena yang tadi 1, 2, 3 itu pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak membela posisinya Pak Gilbert ya. Yang keempat, Gilbert Lumendong mengatakan kita harus saling menghargai, jangan acak-acak rumah orang, ya kan? Harus berelasi dengan baik, membawa damai, karena ayat Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Nah, rupanya ini alasannya kenapa Pak Gilbert Lumendong terlihat seperti ayam sayur ketika berhadapan dengan Richard Lee. Karena apa? Dia ingin saling menghargai, karena dia ingin menghargai imannya Richard Lee.
Ya kan, dia tidak mau acak-acak katanya rumahnya orang karena dia diundang. Dia harus menjalin relasi yang bagus dan memberikan damai supaya itulah kan ciri-ciri anak Allah. Nah, itu ternyata itu alasannya. Nah, jawaban saya begini ya. Memang ada ayat yang menganjurkan untuk membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Memang. Tapi jangan lupa Pak Gilbert, ada juga ayat yang menganjurkan kita untuk mengabarkan atau membawa kabar baik. Di mana itu? Misalnya dalam Roma 10 ayat 15. Dikatakan begini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik ini apa? Membawa kabar baik itu adalah berita Injil. Kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu konteksnya ya. Konteksnya kita bisa melihat dari ayat yang ke-13 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan itu siapa? Ingat baik-baik ya. Kita lihat ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi Tuhan di sini konteksnya adalah Yesus. Harus jelas bahwa Tuhan ini adalah Yesus. Lalu di ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maksudnya Yesus, itu akan diselamatkan. 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi ini sebagai sebuah rantai yang tidak bisa terputus ya. Jadi ayat ini menekankan pemberitaan Injil bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah juru selamat, sehingga orang bisa mengenal, sehingga mereka bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus, menjadi percaya dan diselamatkan. Nah ini pentingnya, sehingga di ayat yang ke-15 dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, pertanyaan sekarang adalah, ketika Pendeta Gilbert Lumendong datang kepada Richard Lee, Pak Gilbert itu sedang membawa kabar baik atau kabar buruk? Itu pertanyaannya. Dan menurut saya, waktu Pak Gilbert datang kepada Richard Lee, dia tidak membawa kabar baik, tapi dia bawa kabar buruk di sana. Pak Gilbert, pendeta bunglon yang membawa kabar buruk pada waktu ada di Richard Lee. Yang mestinya dia membawa kabar keselamatan, kabar kesukaan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjamin keselamatan semua orang yang percaya kepada Dia, tapi dia simpangkan atau dia perhalus dengan istilah Tuhan, istilah Allah. Jadi dia mengganti nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan itu, dengan istilah Tuhan. Maka Pendeta Gilbert tidak pantas disebut sebagai seorang penginjil. Pak Gilbert tidak pantas menjadi ketua PI dan misi. Kalau hanya sekedar ingin menghargai, ingin menjalin relasi dengan orang Kristen, tidak perlu diajari oleh Gilbert Lumendong. Richard Lee juga tahu itu. Richard Lee seorang sopan kok, dia bisa berelasi dengan siapa saja, bisa menghargai agama yang lain juga. Richard Lee bisa ngapain mau diajari oleh Pendeta Gilbert? Yang tidak diketahui oleh Richard Lee dan semua yang nonton channelnya Richard Lee adalah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang bisa membawa orang berdosa kepada kehidupan yang kekal. Itu yang belum ditahu atau belum dikuasai oleh Richard Lee. Dan nanti orang-orang yang nonton yang belum percaya juga belum ngerti itu. Maka tugas seorang penginjil adalah memberitakan itu kepada Richard Lee. Tapi sayang sekali, Pak Gilbert Lumendong tidak menyatakan hal itu. Sekali lagi, apakah saudara pikir Pendeta Gilbert Lumendong sedang membawa damai di dalam podcastnya Richard Lee? Tidak, Pak Gilbert sedang membawa kebinasaan, bukan membawa damai. Ingat baik-baik ya Pak Gilbert, Anda nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan ya. Sebaiknya kalau memang sudah salah, akui saja salah. Ya, saya sudah salah. Saya sudah salah berkata di depan Richard Lee. Saya mohon maaf. Harusnya begitu. Itu baru namanya gentleman. Bukannya terus mempertahankan kesalahannya itu. Yang kelima, Gilbert Lumendong berkata, PI itu bukan seperti ini ya. Setiap ketemu orang, ayo kamu harus percaya Yesus ya. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu akan masuk neraka. PI itu bukan seperti itu, kata Pak Gilbert Lumendong. Jadi dia ingin mengkritisi orang-orang yang mengkritisi Gilbert Lumendong
bahwa kita tidak boleh langsung frontal, maksudnya Pak Gilbert ya. Jangan langsung, sini, kamu harus percaya Yesus ya. Kalau kamu tidak percaya Yesus Tuhan, kamu masuk neraka. Pak Gilbert berkelit seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh langsung frontal, ya kita harus main cantik ya. Nah, saudara sekalian, di sini Gilbert Lumendong kembali ngeles. Kenapa? Karena saat itu dia diundang oleh Richard Lee. Inisiatif untuk datang ke situ itu kan atas undang Richard Lee ya kan? Kalau saya tidak salah ya. Jadi itu undangannya Richard Lee kepada Gilbert Lumendong. Itu bukan inisiatif daripada Gilbert Lumendong sendiri. Dan di sana Richard Lee sedang bertanya kepada Gilbert Lumendong tentang bagaimana konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Bagaimana syarat masuk surga. Itu pertanyaan yang diajukan oleh Richard Lee kepada Gilbert Lumendong. Jadi apa salahnya kalau Gilbert Lumendong menjawab itu sesuai dengan iman Kristen? Karena itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Richard Lee. Kecuali kita mau cari gara-gara sendiri, itu atas inisiatif kita sendiri. Richard Lee, jadi saya mau sampaikan kepada Anda bahwa Yesus adalah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus ya, supaya kamu diselamatkan. Kecuali kita sendiri yang berinisiatif mengatakan demikian, bisa saja kita akan ditolak misalnya ya, atau kita akan dipersekusi, atau kita akan dilaporkan sebagainya, karena kita memaksakan orang lain beragama atau bagaimana. Tapi ini kan Richard Lee bertanya. Jadi Pak Gilbert harus membedakan antara seseorang yang bertanya dan kita menjawab sesuai dengan pertanyaan itu, dan kita mencari gara-gara. Yang disampaikan Pak Gilbert itu namanya cari gara-gara tadi itu. Kamu harus jadi Kristen ya, kalau tidak kamu akan masuk neraka. Kamu percaya Yesus Tuhan ya, kalau tidak kamu masuk neraka nanti kamu. Itu cari gara-gara memang namanya. Dan memang tidak boleh kita lakukan itu kepada orang lain. Tapi konteksnya berbeda ketika Pak Gilbert berada di podcastnya Richard Lee. Ketika itu Richard Lee bertanya. Ingat baik-baik itu ya. Saat itu Richard Lee bertanya kepada Gilbert Lumendong. Mestinya dia menjawab, karena ada yang tanya. Ya dia jawab dong sesuai dengan iman Kristen. Dan itu tidak masalah. Nggak usah takut. Nggak usah jadi ayam sayur. Karena kita ditanya. Kecuali kita mau cari gara-gara seperti yang Pak Gilbert katakan tadi. Ya itu memang bahaya. Tapi kan ini orang bertanya, nggak masalah. Kita jawab saja sesuai dengan pertanyaan dia. Nah jadi, lagi-lagi di sini Pak Gilbert ngeles. Dia menyimpangkan sesuatu yang tidak ada di dalam podcastnya Richard Lee. Dia cari-cari alasan lain untuk membenarkan dirinya sendiri. Ini yang saya tidak suka dengan Pak Gilbert. Keenam, yang terakhir. Sebenarnya ada banyak ya poin-poin, tapi saya hanya memberikan 6 poin dulu ya. Nggak tahu apakah ada poin selanjutnya akan saya tanggapi, nanti saya pikirkan ya. Kali ini saya baru sempat lagi memberikan tanggapan ya. Pak Gale mengatakan bahwa PI itu ada dua, penginjilan ada dua, berasal dari kata evangelion ya. Ada dua, yaitu pertama, menyampaikan berita Injil secara tegas, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Lalu yang kedua, membangun relasi. Nah, saudara sekalian, apakah benar yang dikatakan Pak Gilbert ini? Kalau dia mau menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu sekedar membangun relasi pertemanan dengan orang lain, dan dia anggap itu sudah ber-PI, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah dengan hanya sekedar menjalin persahabatan, menjalin pertemanan, menjalin relasi dengan orang lain, orang itu bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bisa enggak? Gak bisa. Gak bisa. Dia enggak, pasti nggak kenal. Mesti ada orang yang memberitakan Injil, baru orang tersebut bisa mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Itu sebab dalam Roma 10 yang sudah saya katakan tadi itu, bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakan dia? Nah, Pak Gilbert hanya berusaha untuk menjalin persahabatan dengan Richard Lee. Apakah Richard Lee bisa percaya Yesus? Gak bisa. Persahabatan, relasi, itu tidak bisa membawa orang kepada Kristus. Yang bisa membawa orang kepada Kristus adalah apa? Ketika kita menyampaikan kabar baik itu, bahwa semua orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Allah adil dan karena itu dia akan menghukum setiap dosa manusia. Sehingga Allah memberikan jalan keluar, memberikan anaknya Yesus Kristus. Mati disalib, bangkit pada hari ketiga. Sehingga kalau kamu mau percaya kepada dia, kamu akan diselamatkan. Itu adalah berita Injil, kabar baik, yang bisa membuat Richard Lee ngerti. Tapi kalau hanya sekedar membangun relasi, apakah dia bisa ngerti Yesus adalah Tuhan Juru Selamat? Tidak bisa. Di samping, kalau saudara melihat kata
evangelizo itu muncul di dalam Roma 10 ayat 15 seperti yang saya kutip tadi itu ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kata evangelizo itu muncul dalam Roma 10 ayat 15. Dan konteks menunjukkan, seperti saya katakan tadi, itu adalah pemberitaan Injil keselamatan supaya orang bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan sini adalah Yesus ya. Jangan memperhalus istilah Tuhan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat umum yang sama dengan agama. Tidak. Tuhan yang muncul dalam Roma pasal 10 itu konteksnya bicara tentang Yesus. Dan kata evangelizo muncul dalam Roma 10 ayat 15. Dan itu adalah pemberitaan Injil di sana. Kabar baik di sana adalah pemberitaan Injil supaya orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab di dalam King James di Roma 10 ayat 15 dikatakan that preach the gospel, mengajarkan Injil, memberitakan Injil. King James menerjemahkan demikian karena memang konteksnya demikian. Jadi waktu Pak Gilbert mengatakan evangelion itu berarti bahwa menjalin relasi, mana ayatnya, mana itu Pak Gilbert? Ayatnya mana itu? Evangelion atau di dalam Roma pasal 10:15 evangelizo itu artinya kabar baik dalam konteks agar orang lain bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah pemberitaan Injil. Aturan dari mana PI itu juga adalah membangun relasi. Memang betul bahwa ketika kita mau menginjili seseorang, kita nggak boleh langsung mau percaya Yesus kamu kalau nggak masuk neraka. Tidak langsung. Memang kita harus menjalin relasi. Kita harus menjalin pertemanan dulu, dan kita pelan-pelan memasukkan Injil. Tetapi, yang menjadi kekeliruan Pak Gilbert adalah, Pak Gilbert saat itu sudah sedang ditanya oleh Richard Lee tentang iman Kristen. Jadi kalau kita ditanya bagaimana syarat keselamatan, masa kita mau menonjolkan relasi saja? Nggak usah, saya nggak mau bicara tentang keselamatan. Saya ingin berteman dengan kamu aja, Richard Lee ya. Saya nggak mau bicara tentang iman Kristen. Atau dia lari ke tempat-tempat lain yang tidak ada gunanya itu, yang tidak mewakili iman Kristen. Tidak bisa. Itulah kesalahannya Pak Gilbert di situ. Richard Lee kan tanya, bagaimana Pak Gilbert, kalau semua sama, agama sama, Tuhannya sama, surganya sama, kenapa Pak Gilbert tidak masuk Islam? Masa Pak Gilbert jawab dengan, oh ya, saya nggak mau bicara iman Kristen, saya cuma ingin membangun relasi dengan kamu, Richard Lee. Kau usah kita bicara. Masa dijawab seperti itu? Atau dia memberikan jawaban yang ngambang, yang tidak mewakili Alkitab, tidak mewakili kitab suci Kristen. Kan itu salah namanya. Kalau ditanya, ya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Pak Gilbert, Yesus perintahkan di dalam Matius 28:19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah Pak Gilbert sudah melaksanakan amanat agung Yesus ini ketika berhadapan dengan Richard Lee? Tidak ada. Pendeta Gilbert Lumendong tidak melaksanakan perintah Yesus Matius 28 ayat ke-19. Maka, sekali lagi saya katakan, Pak Gilbert Lumendong tidak pantas disebut sebagai seorang penginjil. Tidak pantas menduduki ketua Departemen Pekabaran Injil dan Misi. Tidak pantas dia. Saran saya, Sinode GBI harus mengganti Pendeta Gilbert Lumendong ya. Ganti dengan orang lain yang lebih berani menyatakan kebenaran. Sekali lagi, kalau kita hanya mengedepankan relasi, persahabatan, pertemanan, semua orang bisa melakukan itu. Bukan hanya Pak Gilbert. Tapi yang membedakan antara kita dengan non-Kristen adalah apa? Yesus Kristus Tuhan. Itu yang menjadi pembeda. Mereka menolak Yesus Tuhan, kita menerima itu, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kapanpun kita mati, kita yakin dengan pasti kita akan masuk surga. Kita pasti akan diselamatkan. Itu yang menjadi pembeda antara kita dengan yang non-Kristen. Semestinya, itu yang disampaikan oleh Gilbert Lumendong dalam acara podcast. Tapi sayang sekali lagi, sayang beribu sayang, seorang Gilbert Lumendong, pendeta besar di Indonesia, penginjil, ketua Departemen PI dan Misi, tidak melaksanakan amanat agung yang sudah Yesus perintahkan. Jadi, kesimpulannya bahwa di dalam seluruh klarifikasi pendeta Gilbert Lumendong, itu sama sekali tidak membantu dia. Sama sekali tidak memperkokoh posisinya ketika dia berhadapan dengan Richard Lee. Justru, semakin dia mengklarifikasi, semakin nampak bahwa Pak Gilbert ini orang yang pelin-pelan, mencela-mencele, abu-abu, tidak jelas, alias bunglon. Jadi, predikat yang saya berikan kepada pendeta Gilbert Lumendong sebagai pendeta bunglon itu memang tepat.
Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Berubah-ubah. Mana bisa dipercaya? Nggak bisa dipercaya orang seperti itu. Oke, cukup sekian dulu tanggapan saya.